lanjutkan materi minggu yang lalu. Oke. Oke. Sudah bisa terlihat ya? Oke. Mulai dulu. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, metodologi penelitian ya. Baik, kemarin kalau tidak salah kita sudah membahas metode atau desain penelitian ya. Desain penelitian, kembali lagi mungkin saya mereview. Jadi oke. Jadi sebelumnya kita membahas kajian teori ya, kajian teori. Nah, kembali lagi bahwa metode kajian teori itu untuk menjawab rumusan masalah ya, didasarkan pada teori, kan gitu ya. Nah, tapi kan penelitian itu butuh jawaban lapangan atau jawaban empirik. Nah, jawaban empirik itu kita peroleh dengan kita menyusun metode penelitiannya. Nah, jadi metode penelitian itu pada dasarnya dibuat untuk Bapak Ibu punya guidance mengumpulkan jawaban lapangan. Ya, kalau Bapak Ibu mengkaji teori, pada dasarnya adalah untuk mencari jawaban secara konsep atau secara teori ya, yang keluarnya itu kita sebut dengan hipotesis. Hipotesis itu biasa didefinisikan sebagai jawaban sementara. Nah, sementaranya tentu harus ada dasarnya. Dasarnya itu teori. Ya, maka hipotesis itu kita sebut dengan jawaban teori atau jawaban sementara yang diperoleh dari teori. Nah, kemarin kita udah jelaskan dimulai dengan mengkaji grand teorinya sampai apply teorinya. Nah, apply teori itu yang spesifik. Bapak Ibu mengkaji variabel-variabel penelitian. Nah, variabel-variabel penelitian ini kan gitu harus dijawab baik secara deskriptif ya, menjelaskan variabel tersebut secara mandiri ya, maupun keterkaitan antar variabelnya. Nah, itu harus dijawab secara teori maupun secara empirik kan gitu ya. Nah, jadi kita metodologi penelitian itu pada dasarnya ketika Bapak Ibu mengumpulkan data di lapangan butuh jawab butuh guidance lah kan gitu ya, butuh pegangan. Nah, pegangannya itu ya kita sebut dengan metode penelitian atau desain penelitian. Nah, desain penelitian itu menjelaskan berbagai rencana yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan penelitian dan hipotesis penelitian ya. Kalau hipotesis kan perlu dikonfirmasi, dibuktikan. Kalau rumusan ya perlu dijawab kan gitu. Karena ada hipotesis ya yang jawaban sementara itu perlu signifikansinya perlu dibuktikan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa kalau penelitiannya Bapak Ibu menggunakan penelitian kuantitatif ya ada dua atau tiga jawaban rumusan masalah yang perlu dicari jawabannya.
yaitu yang pertama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat deskriptif. Kenapa sih harus pertanyaan yang bersifat deskriptif? Yang pertama karena si peneliti harus menjelaskan terlebih dahulu ya karakteristik ya atau indikasi-indikasi pada variabel masing-masing. Nah, umpamanya Bapak Ibu melakukan penelitian tentang service quality kan gitu kan. Nah, harus indikasinya service quality itu apa? Kan gitu ya. Dimensinya apa aja? Nah, umpamanya tangible. Nah, tangible itu keadaannya seperti apa kan gitu ya. Nah, itu kan perlu dijawab kan gitu situasinya. Perlu dibuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang menggambarkan variabel tersebut kan gitu ya. Prinsipnya mah sama ketika Bapak Ibu bertanya tentang seseorang lah kan gitu ya, tentang seseorang atau tanya tentang apapun lah kan gitu yang Bapak Ibu belum ketahui secara mendalam. Nah, kan perlu dieksplorasi. Umpamanya kalau ada di sini umpamanya sebut aja Bapak Ibu kan mencari tahu tentang saya, siapa sih Pak Juanim teh kan gitu ya. Nah, itu pertanyaan deskriptif kan gitu. Pasti ada karakteristiknya, ada ciri-cirinya. Ya minimal Bapak Ibu tahu, oh dosen metodologi. Nah, itu kan itu menggambarkan secara deskriptif. Nah, itu baru karakteristik dari pekerjaannya. Nah, belum dari indikasi-indikasi fisiknya kan gitu ya. Nah, jadi sama prinsipnya begitu. Jadi dalam penelitian kita mencoba mengeksplorasi karakteristik dari variabel tersebut. Nah, itu penelitian yang berbasis deskripsi untuk menggambarkan kan gitu ya, untuk menggambarkan. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana kualitas pelayanan di PNTX kan gitu ya, berdasarkan tanggapan responden atau persepsi responden atau pelanggan atau pasien atau apapun lah kan gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan deskriptif kan gitu. Jadi harus dijelaskan karena pertanyaan deskriptif harus dijelaskan bahwa metode yang digunakannya deskriptif. Kenapa harus dijelaskan? Ya karena nanti Bapak Ibu harus mencari alat-alat yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan, nah, kan gitu ya. Alatnya ya tentu ada dua kan, penelitian itu bisa menggunakan pendekatan kualitatif, bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, kalau bicara kuantitatif ada alatnya, ada toolsnya, ya toolsnya biasanya statistik kan gitu. Umpamanya di statistik itu ada ukuran deskriptif, mulai dari mean, median, modus, kan gitu, desil, persentil, dan sebagainya lah kan gitu ya. Kalau di kuantifikasi, ya minimal Bapak Ibu standar deviasi, rata-rata lah kan itu, mean kan gitu. Kalau tergantung data yang dihasilkan dari hasil pengumpulan data di lapangan, apakah mau digambarkan seperti apa secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, pada prinsipnya yang kualitatif bisa dikuantitatifkan, yang kuantitatif bisa dikualitatifkan. Nah, yaitu mah kalau bahasa Sunda mah kamonesan atau kreativitas manusia lah kan gitu ya, untuk mensimplifikasi, untuk menyederhanakan pemikiran kan gitu supaya tidak terlalu rumit kan gitu, buat disimplifikasi kemudian disimpulkan. Nah, jadi kan kita nggak bisa berbicara panjang lebar ya, tetapi yang bisa kita lakukan supaya orang bisa memahami dengan cara menyederhanakan. Nah, tools statistik itu
pada prinsipnya adalah untuk menyederhanakan kan gitu ya. Sesuatu yang rumit kemudian kita buat penyederhanaan. Nah, saya kira sama di bidang kedokteran juga kan gitu ya. Kalau umpamanya orang yang demam berdarah itu karakteristiknya seperti apa? Ya, trombositnya harus berapa sampai berapa kan gitu. Nah, itu kan bahasa statistik kan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu juga kan gitu ya. Nah, jadi kita buat secara deskriptif. Nah, kemudian ada juga yang verifikasi. Kalau verifikasi itu terkait dengan pengujian hipotesa kan gitu ya, hipotesis tadi. Jawabannya benar nggak kan gitu ya, sesuai nggak. Nah, itu kita sebut dengan metode verifikatif ya, untuk membuktikan ya bahwa hipotesis yang kita dijadikan sebagai jawab awal itu terbukti atau tidak. Nah, biasanya yang banyak dihipotesiskan itu terkait keterkaitan antar variabel. Bukan berarti yang lain nggak bisa kan gitu ya. Sepanjang ada hipotesisnya itu bisa diuji secara verifikasi. Nah, sebagai contoh di sini ingin ada pertanyaan terkait dengan hubungan antar variabel. Pertanyaannya bentuknya seberapa besar pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan. Nah, kan gitu. Seberapa besar? Kalau di dalam di dalam hipotesis disebutkan ada pengaruh yang besar, berarti dari hasil penelitian kan gitu, ada nggak terbukti bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan itu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan ya, berdasarkan tadi tanggapan responden dari variasi jawaban kan variabel ya, variasi jawaban yang diajukan oleh si peneliti kepada responden pada sampel kan gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan verifikatif ya. Nah, sedangkan operasionalisasi variabel kan gitu, tadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden itu dari mana asal mulanya. Nah, asal mulanya itu dari variabel. Supaya bisa diukur variabel-variabel penelitiannya harus didefinisikan, harus dioperasionalisasikan. Nah, dioperasionalisasikan itu kurang lebih diukurai kan gitu ya, dari sesuatu yang abstrak, konsep ya, dari sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang itu namanya konstruk ya, yang abstrak, konstruk yang abstrak, yang susah diukur, yang unobserved atau yang tidak bisa diukur secara langsung, kepada sesuatu yang bisa diukur secara langsung. Nah, itu kita sebut dengan operasionalisasi variabel. Ya, yang pertama tentu perlu definisi variabel itu didefinisikan, ya, supaya kita bisa mengetahui variabel yang kita teliti itu bagaimana definisinya, perannya sebagai apa kan gitu, sebagai variabel independen, dependent, intervening, moderating, atau orang ada juga yang menyebut variabel kontrol dan sebagainya lah kan gitu ya. Sebagai apa ya, tentu kita harus definisikan kan gitu. Definisikan sudah Bapak Ibu peroleh dari kajian pustaka, kajian teori atau yang apply teorinya. Kualitas produk itu apa, kualitas pelayanan itu apa, kepuasan pelanggan itu apa, loyalitas pelanggan atau loyalitas pasien itu apa kan gitu, didefinisikan. Kalau Bapak Ibu sudah tahu definisinya kan gitu ya, sehingga bisa lebih mudah mengukurnya. Seperti tadi, kualitas pelayanan itu apa sih kan gitu.
Nah, di breakdown kepada dimensi-dimensinya. Ya, sebelumnya kan sudah jelaskan. Ya, jadi operasionalisasi variabel itu ini prinsipnya menjelaskan langkah, ya, langkah-langkah Bapak Ibu melakukan penelitian. Jadi operasionalisasi variabel itu dari variabel yang abstrak, laten atau unobserved di breakdown kepada sesuatu yang lebih jelas, disebut dengan dimensi. Tapi karena dimensi itu masih belum bisa diukur secara langsung, harus di breakdown lagi kepada sesuatu yang lebih spesifik. Ya, cara mengukurnya kita sebut dengan indikator. Indikator itu indication gitu ya. Indicator, indication atau karakteristik. Nah, dengan karakteristik kan jelas kan gitu. Kalau Bapak Ibu punya indikator, gampang mencirikannya gitu ya. Nah, umpamanya ada tai lalat di hidungnya, nah, itu kan indikator, ciri-ciri karakteristik kan gitu ya. Nah itu, ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mengoperasionalisasi itu membreakdown sesuatu ke sesuatu yang lebih jelas kan gitu, mengoperasionalisasikan. Nah tentu butuh ukuran, ya, ukuran dan skala. Kemarin saya sudah jelaskan kan gitu ya. Ada skala ordinal, interval, skala nominal, skala rasio. Nah, gitu. Ya, kemarin saya sudah jelaskan prinsipnya sampai di situ kan gitu. Nah, tentu harus diuji validitas dan reliabilitasnya kan gitu ya. Instrumen kalau udah jadi instrumen penelitian, alat ukur, ya alat ukurnya itu harus diuji. Diuji apanya? Ya diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya kemarin kalau nggak salah ini kan gitu ya. Nah, harus diuji, diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, jadi instrumen penelitian, ya, ini harus diuji, ya namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas. Jadi instrumen itu perlu diuji, ya. Nah, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas. Nah, apa itu uji validitas? Uji validitas itu uji di instrumen penelitian agar mengukur yang ingin diukur. Nah, jadi uji validitas itu menguji instrumen agar mengukur apa yang ingin diukur, dan gitu kita sebut. Jadi instrumen penelitian itu mengukur apa yang ingin diukur, karena menguji. Nah, itu kita sebut dengan uji validitas. Nah, sedangkan uji validitas, uji instrumen terkait dengan kehandalan,
keandalan instrumen penelitian. Ya. Keandalan instrumen. Ya, instrumen penelitian. Nah, keandalan itu berarti terkait dengan konsistensi, ya. Handal. Ya, handal itu bisa dipercaya. Nah, jadi terpercaya. Jadi instrumen yang kita gunakan itu bisa dipercaya. Nah, itu handal. Yang handal itu yang bisa dipercaya. Kalau orang yang nggak bisa dipercaya, berarti dia tidak reliable, kan gitu ya. Tidak handal, tidak bisa dipercaya, ya. Tidak bisa dipercaya, tidak handal, kan gitu ya, handal. Nah, jadi kalau instrumen yang sah, nah itu yang valid, sah, berarti meneliti apa yang ingin diteliti. Nah, yang paling susah kan gitu di dalam ilmu sosial itu mengukur, paling susah. Kalau di ilmu eksak mudah kan gitu. Kalau ngukur berat badan ada timbangan, kalau ngukur tinggi ada meteran, kalau ngukur panas ada termometer, kalau ngukur angin barometer, kalau ngukur getaran seismograf, gitu ya. Ya banyak alat ukurnya kan gitu ya. Nah, sedangkan di ilmu sosial nggak ada alat ukurnya. Nah, oleh karena itu alat ukuran-ukuran yang kita susun ya biasanya kita mengambil sama orang psikologi kan gitu ya. Ya biasanya bentuk-bentuknya pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, biasanya orang psikologi kan suka mengukur kejiwaan kan gitu ya. Nah, kejiwaan. Nah, saya waktu mau jadi pejabat kan gitu biasanya diminta uji kesehatan jiwa kan gitu ya. Nah, itu harus mengisi 500 pertanyaan tuh di Rumah Sakit Hasan Sadikin kan gitu ya. Ya, nah itu udah bayar kan gitu ya. Diukur di rekomendasi kan gitu. Harus diberikan rekomendasi ini handal enggak kan gitu ya. Secara personal bisa nggak, mampu nggak melakukan pekerjaan, mampu nggak memimpin, nah gitu. Nah itu jadi instrumen ya, harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, sekali lagi kalau uji validitas itu mengukur apa yang ingin diukur. Jadi kalau mau mengukur luas ya harus pakai meteran gitu. Meterannya itu harus bisa dipercaya. Nah, kalau nggak bisa dipercaya berarti tidak reliable. Umpamanya Bapak Ibu nggak menggunakan meteran, tapi diukur dengan langkah kaki kan gitu ya. Mungkin zaman dulu kan gitu pakai langkah kaki. Nah, itu nggak reliable. Bisa digunakan tapi nggak bisa dipercaya. Nah, kenapa nggak bisa dipercaya? Karena tidak konsisten. Langkah orang bisa berbeda-beda kan gitu ya. Ya, jadi inkonsistensi. Nah, itu nggak handal namanya. Ya, jadi reliability itu mengukur kehandalan. Ya, bicara kehandalan itu bicara tentang konsistensi, tentang trust. Ya, bisa dipercaya. Ya, itu kita sebut dengan reliability. Ya, tentang keyakinan kan gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang sering berbohong berarti reliabilitasnya rendah gitu. Kalau orang sering berkata bohong ya itu reliability-nya rendah kalau diukur kan gitu. Ya, kan nanti kelihatan. Makanya
instrumen penelitian ya untuk mengukur kejiwaan biasanya diukur dari sana kan gitu ya. Nanti ada konsistensi dari jawabannya. Itu juga kalau dilaporkan benar kan gitu ya. Kan ada toleransinya tuh kan gitu ya. Ada toleransinya tuh kalau bicara orang psikologi kan gitu ya. Jawaban itu kalau untuk syarat-syarat tertentu kan. Nah itu alat ya, instrumen yang harus diuji. Jadi sekali lagi instrumen atau kuesioner lah, dalam hal ini kuesioner itu harus yang kita susun, yang kita buat itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya ya. Jadi kalau mau mengukur tinggi ya pakai meteran gitu, jangan pakai jengkal kan gitu ya. Terus alatnya juga kalau mau pakai meteran ya harus handal kan gitu, jangan yang elastis kan gitu. Ya, jadi kalau elastis nanti bahaya kan gitu ya, susah, nggak handal. Nah itu Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya setelah definisi operasional tentu Bapak Ibu ketika akan mengumpulkan data butuh informasi. Nah informasinya tuh dikumpulkan dari siapa sih? Nah kan gitu ya. Kalau bicara ilmu sosial ya, yang jadi respondennya itu adalah kalau dalam konteks penelitian Bapak Ibu mungkin pasien atau keluarga pasien kan gitu ya, untuk memberikan penilaian. Nah, oleh karena itu harus kita tentukan populasinya. Nah, populasi itu apa sih kan gitu? Populasi orang biasa menyebutnya universe kan gitu ya. Ya sekelompok atau seluruh subjek penelitian yang menjadi menjadi subjek sekumpulan benda ya atau makhluk atau apapun lah kan gitu ya, yang kita sebut populasi yang menjadi subjek penelitiannya ya. Jadi itu kita sebut populasi, biasanya disebut universe kan gitu ya. Nah, nanti mungkin definisinya Bapak Ibu bisa mencari lah ya, lebih spesifik kan gitu ya, populasi. Nah populasi, jadi biasanya dalam penelitian si peneliti punya keterbatasan di dalam melakukan penelitian. Apa yang terbatas? Ya, yang terbatas itu biasanya ada keterkaitan dengan keterbatasan finansial atau manageable kan gitu ya. Supaya informasi atau data bisa diperoleh, si peneliti harus memiliki kemampuan metodologi saintifik ya, metode ilmiah, supaya kita bisa lebih efisien ya di dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu si peneliti bisa mensimplifikasi jumlah populasi, tapi ada syaratnya tentu. Ya syaratnya harus representatif, ada keterwakilannya. Nah, jadi kita melakukan penelitian itu tentu yang dipelajarinya itu populasi, ya populasi. Nah, supaya kita enggak menghabiskan waktu, uang, ya biaya, waktu, biaya, dan tenaga. Nah, kita bisa mensimplifikasi, menyederhanakan, ya dengan cara melakukan teknik sampling. Ini teknik sampling, ya teknik sampling. Pada dasarnya teknik sampling itu adalah mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan sebagai anggota sampel. Ya syaratnya harus representatif, keterwakilan.
Nah, kalau keterwakilan berarti ada metode dan syaratnya, gitu ya. Syaratnya. Jadi ada representatif. Nah, sampel ini nanti jawaban dari sampel atau kesimpulan dari sampel ini akan diambil, ya, kesimpulannya akan dijadikan sebagai kesimpulan populasi. Nah, jadi kesimpulan sampel akan dijadikan kesimpulan populasi. Itu kita sebut dengan generalisasi. Ya, generalisasi. Ya. Jadi jawaban sampel atau kesimpulan sampel ditarik untuk kesimpulan populasi. Nah, tentu ada ujinya, menguji signifikansinya. Bisa nggak hasil kesimpulan sampel itu menjadi keterwakilan populasi, ya. Prinsipnya sama dengan anggota DPR kan gitu ya. Anggota DPR itu wakil rakyat kan gitu, perwakilan. Nah, kalau perwakilan harusnya merepresentasikan rakyat kan gitu ya, bukan merepresentasikan pribadi atau golongan, tapi harus merepresentasikan rakyat. Nah, kurang lebih seperti itu ya, itu sampel. Nah, ada beberapa teknik ya yang bisa digunakannya. Ada teknik sampling itu ada dua jenis, ada dua golongan. Ada sampling disebut probability sampling, ada non-probability sampling. Nah, apa itu tuh probability sampling? Probability sampling itu teknik sampling yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk bisa dijadikan sebagai anggota sampel. Nah, itu probability. Jadi yang perlu digarisbawahinya adalah memberikan kesempatan yang sama. Jadi teknik untuk mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan sebagai anggota sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dijadikan sampel. Nah, itu kita sebut dengan probability sampling. Sedangkan kebalikannya yang non probability sampling berarti tidak memiliki, ya, di mana teknik sampling ini tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dijadikan sebagai anggota sampel. Nah, oleh karena itu saya mengilustrasikannya dengan ada teknik yang objektif, ada teknik yang subjektif. Nah, kalau teknik probability sampling dianggap sebagai teknik sampling yang objektif. Kenapa objektif? Karena peneliti tidak ikut terlibat dalam penetapan anggota sampel. Nah, objektif. Jadi si peneliti mah tidak ikut terlibat gitu dalam penetapan anggota sampel. Jadi yang menentukannya bukan peneliti, ya, bukan peneliti, tapi didasarkan pada sistem tertentu, ya, sistem tertentu. Nah, sedangkan non probability sampling itu bersifat subjektif, di mana si peneliti dapat terlibat dalam menetapkan anggota sampelnya. Nah, jadi si peneliti ya bisa menentukan, ya, keinginannya. Saya mah pengen si ini. Sedangkan yang objektif nggak bisa, karena dibatasi oleh ketentuan teknik kan gitu ya. Jadi itu bedanya. Jadi probability sampling itu memberikan kesempatan yang sama kepada, umpamanya ada 10 pasien kan gitu, kira-kira mana ada dari 10 itu akan diambil 4 sebagai sampel. Nah, kira-kira mana yang akan dipilih? Nah, bukan si peneliti yang menentukannya, tapi mungkin state of nature kan gitu ya, kondisi alam yang menentukannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara umpamanya 10 nama itu diundi. Nah, 10 nama diundi itu masuknya kepada simple random sampling. Nah, cara mengundi itu kita sebut dengan simple random sampling. Jadi teknik sampling yang acak,
ya, acak sederhana tapi bukan acak-acakan kan gitu ya. Tapi simple random sampling ya. Eh, apa sampling acak sederhana. Ya, salah satunya dengan cara diundi. Nah, di dalam probability sampling tentu karakteristik dari populasi macam-macam kan gitu ya. Tapi kalau tadi yang simple random sampling, asumsinya semua sampel sama, homogen. Nah, sedangkan yang tidak homogen bagaimana? Nah, ada tekniknya yang disebut dengan proportionate stratified random sampling. Ya, jadi kita bisa melakukan teknik sampling dengan cara stratified random sampling. Jadi distratakan. Umpamanya di pegawai rumah sakit itu ada macam-macam kan gitu ya. Kalau yang di SDM ada eselon 1, 2, 3 kan gitu umpamanya. Ada jumlahnya beda-beda. Nah, tentu harus ada keterwakilan, makanya tadi representasi. Nah, itu bisa menggunakan proportionate stratified random sampling. Jadi kalau kalau jumlah masing-masing eselonnya banyak kan gitu. Nah, itu harus diproporsionalkan. Ya, caranya ya tinggal jumlah eselon 1, 2, 3 kan gitu ya. Dijumlahkan, kemudian setiap bagian eselon jumlahnya dibagi secara keseluruhan. Nah, dapat proporsionalnya. Dikali dengan jumlah kebutuhan populasi kebutuhan sampelnya. Ya, sampel size-nya. Nah, itu nanti ketemu proporsi masing-masing. Tapi ada juga yang stratified tapi disproportionate. Ya, jadi kalau jumlahnya tidak balance kan gitu ya. Umpamanya ada manajer 1 ya, kemudian vice manager ada 3 kan gitu. Karyawannya di bagian-bagiannya banyak-banyak kan gitu. Nah, itu tentu harus disproportionate kan gitu. Ya, jadi tetap yang tadi satu-satu diambil sebagai keterwakilan, yang lainnya diproporsionalkan kan gitu ya. Ya, sesuai dengan proporsionalnya kan gitu ya. Disproportionate itu sebagiannya kan gitu. Sebagiannya diproporsional. Kemudian ada teknik yang lain, ada cluster sampling ya. Dasarkan pada sampling daerah. Kalau Bapak Ibu penelitiannya luas. Saya pernah dapat tugas dari Kementerian PU gitu ya, kalau nggak salah, Cipta Karya gitu, dapat project itu namanya MDGs, Millennium Development Goals kalau nggak salah, terkait dengan kebutuhan air minum Indonesia lah kan gitu ya. Ya, kebutuhan air minum Indonesia. Harus melakukan penelitian di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi kebetulan konsultannya bingung kan gitu ya, cari expert. Nah, kemudian menawarkan ke saya kan gitu ya, sebagai expert di bidang statistik kan gitu, meskipun saya bukan orang statistik. Nah, karena saya mungkin di metodologi jadi dipercayakan. Nah, gimana untuk mengambil ya, salah satunya menggunakan multi-stage sampling. Nah, itu samplingnya area. Nah, tentu kita perlu mempelajari kan gitu area-area itu. Pokoknya di Indonesia dibagi 3 wilayah gitu ya. Wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Stage 1 kan gitu stage 1. Itu dari klasternya kan gitu ya. Kemudian karakteristik dari wilayah itu beda-beda. Ya, penggunaan air atau terutama untuk minum, untuk kebutuhan lain beda-beda. Ada
di Indonesia tuh kotanya tuh ada macam-macam, ada kota metro, ada kota besar, ada kota sedang, ada kota kecil. Ya, nah itu harus ditentukan di setiap wilayahnya. Kemudian orang minum di dataran tinggi, dataran rendah, penggunaan air dataran tinggi, dataran sedang, dataran rendah juga berbeda. Nah itu juga harus di stake lagi kan, di cluster lagi. Nah, harus dipilih kan gitu. Ya. Nah, jadi nanti ada perwakilan, dipilih perwakilan yang metropolitan di dataran rendah, ada metropolitan dataran sedang, ada metropolitan dataran tinggi, ada keterwakilannya. Begitu juga kota besar yang di dataran rendah, kota besar dataran sedang, dataran tinggi. Itu karakteristik penggunaan airnya beda-beda. Nah ini penggunaan cluster area kan gitu ya, atau cluster atau area ya, sampling. Tapi biasanya penelitian semakin luas tentu harus menggunakan multi stake sampling kan gitu. Tapi hasil akhirnya tentu harus ditentukan menggunakan random ya, menggunakan random pemilihan akhirnya kan gitu nanti ke respondennya. Nah itu ada multi stake ya kan, yang ditanyanya kepala keluarga kan gitu ya, kepala keluarga yang jadi samplingnya ya. Nah, tentu itu dipilah-pilah lagi kan, ada yang keluarga ya, dari keluarga yang tingkat pendapatannya tinggi, sedang, rendah kan gitu ya. Nah itu dibuat multi stake sampling. Prinsipnya kemampuan seseorang ya di dalam penelitian kan gitu, tinggal bagaimana kreativitasnya yang bisa digunakan kan gitu ya, yang bisa dijelaskan. Nah itu probability sampling. Nah kalau non probability sampling ya tadi sifatnya subjektif, tapi ada macam-macam. Bentuknya ada simple sampling sistematis. Nah, sampling sistematis itu seringkali terjadi perdebatan antara masuk kepada non-probability sampling atau masuk ke probability sampling. Yang pasti, sampling sistematis itu membuat sebuah kriteria lah kan gitu ya. Umpamanya didasarkan pada sistem antrian. Jadi Bapak Ibu umpamanya di rumah sakit mau di poli lah kan gitu ya, mau melakukan penelitian. Nah, Bapak Ibu menentukan umpamanya setiap nomor ganjil, urutan ganjil diberikan kuesioner kan gitu ya, umpamanya. Nah, itu yang jadi sampelnya. Nah, itu kita sebut dengan sampling sistematis kan gitu. Ya, jadi urutan ganjil 1, 3, 5 kan gitu ya, tergantung, atau setiap urutan setelah deret atau 1, 5, 10 atau 1, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Itu model sampling sistematis seperti itu. Ada juga sampling kuota. Nah, jadi tidak ditentukan acaknya kan gitu ya. Kalau ini bisa ditentukan oleh si peneliti. Umpamanya mau memilih siapa aja yang jadi responden kan gitu ya. Tapi ditentukan oleh seberapa banyak kuotanya kan gitu. Nah, jadi ada sampling kuota. Ada sampling juga aksidental. Aksidental itu sampling teknik sampling yang digunakan karena kebetulan kan gitu ya, Bapak Ibu cari responden yang cocok kan, ketemu di jalan. Nah, wah ini cocok kelihatannya punya enak, itu kita sebut dengan sampling aksidental. Ada juga sampling purposive sampling. Nah, kalau purposive sampling biasanya teknik sampling yang digunakan
sesuai dengan tujuan. Ya, sesuai dengan tujuan. Umpamanya kalau dalam penelitian keuangan lebih banyak purposive sampling. Umpamanya mempelajari laporan keuangan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, umpamanya kan begitu ya. Yang dicari laporan keuangan yang sesuai kan gitu ya. Yang dipublish tetapi informasi yang dibutuhkannya ada di sana kan. Nah, itu purposive sampling. Nah, kemudian yang kelima ada sampling jenuh. Nah, sampling jenuh itu ya sebenarnya populasi. Biasanya kalau populasinya kecil kan gitu, si sampel itu diambil semua atau lebih banyak disebut sensus gitu ya. Nah, orang biasa mengatakan sampling jenuh, gitu ya, sampling jenuh atau sampling populasi. Nah, kalau menurut saya sih kalau populasi populasi. Kalau sampling itu berarti tetap harus ada itu namanya keterwakilan, ya. Meskipun dalam buku-buku metodologi ya menjelaskan sampling jenuh itu sebagai sensus itu kan populasi, berarti semuanya dijadikan sampel. Kalau dijadikan sampel ya namanya populasi. Kalau menurut saya nggak masuk ke dalam teknik sampling. Nah, kemudian ada snowball sampling. Kalau snowball sampling yang digunakan ketika si peneliti umpamanya membutuhkan informasi yang tadinya sedikit kemudian menggelinding ya, seperti bola salju ya, menambah lagi sampai sampai titik informasi itu sudah jenuh dikumpulkan ya, bukan sampling jenuhnya tetapi sudah jenuh dikumpulkan, jadi tidak ada informasi lain ya. Nah, itu baru berhenti. Ya, jadi snowball itu menggambarkan bahwa seperti bola salju, semakin informasi baru kan gitu, kemudian kita tambah lagi, informasi baru lagi kita peroleh, tambah lagi dan seterusnya. Sampai si peneliti merasa tadi mencukupi informasi untuk menjawab persoalan penelitian. Nah, itu teknik sampling. Ya. Nah, kemudian sampel tadi ya, ada teknik sampling, ada ukuran sampel. Nah, ukuran sampel juga penting gitu ya, Bapak Ibu. Ukuran sampel itu penting. Nah, apa itu ukuran sampel? Ukuran sampel itu adalah jumlah minimal ya, jumlah minimal anggota sampel yang dibutuhkan untuk mewakili dari jumlah anggota populasi. Mewakili jumlah dari anggota populasi. Nah, jadi itu sampel size ya, sampel size atau ukuran sampel. Jadi ukuran sampel itu jumlah minimal anggota sampel ya yang dibutuhkan untuk mewakili jumlah dari anggota populasi. Nah, kalau umpamanya ada 1000 kan gitu Bapak Ibu, kemudian menentukan ada 1000 populasi, anggota populasi, kemudian kita menetapkan ukuran sampelnya 100 orang kan gitu ya, 100 orang dengan asumsi tertentu. Nah, 100 orang itu kita sebut dengan sampel size. Nah, tentu ukuran sampel itu akan berdampak pada teknik sampling. Ya, jadi akan berdampak pada teknik sampling. Jadi nanti apakah menggunakan simple random sampling, proportionate random sampling dan seterusnya, itu nanti kan akan jadi perhitungan. Kalau umpamanya semuanya homogen ya nggak ada persoalan, tapi yang heterogen umpamanya tadi ada jenis-jenis responden yang berbeda-beda, nah itu harus dihitung kan gitu ya, harus ditentukan
apa sampel size yang benar. Ya, itu kita sebut dengan sampel size. Banyak rumusnya yang biasa bisa digunakan, tetapi saya ini memperlihatkan satu ya rumus. Biasanya yang paling sederhana rumus Lovin. Ya, itu rumusnya tuh N sama dengan N besar dibagi dengan 1 ditambah N besar dikali dengan E dikuadratkan gitu. E-nya itu biasa orang menyebutnya sebagai kelonggaran. Ya, jadi nilai kelonggaran dari teknik sampling. Nah, ini teknik Slopin. Nah, tentu dalam konteks populasi ukuran sampel itu bisa merepresentasikan tadi ya, bisa merepresentasikan sampel populasi. Nah, secara prinsip bahwa kesimpulan yang ingin diperoleh ya semakin banyak informasi yang semakin banyak responden atau sampel size-nya akan semakin dekat dengan populasi. Nah, tetapi secara metodologi bisa aja kita tidak menggunakan semua karena keterkaitan dengan manageable kan gitu ya, kemampuan peneliti ya dari aspek biaya, waktu dan tenaga kan gitu ya untuk mengumpulkan. Nah, yang pasti tadi ukuran sampel itu harus representatif ya, untuk menggambarkan bahwa ini memiliki keterwakilan. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu umpamanya sampel size sudah ditentukan, umpamanya sampel size 100, mau ngambil 120 boleh nggak? Ya boleh, karena ukuran minimalnya 100. Nah, yang tidak boleh itu kalau ukuran minimalnya dikurangi. Umpamanya Bapak Ibu sampel size 100, tapi Bapak Ibu ngambil 99. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus melebihi dari ukuran sampelnya. Ya, itu kita sebut dengan ya semakin mendekat dengan populasi akan semakin baik ya, akan semakin dekat dengan kesimpulan yang diharapkan dari populasi. Oke, nah itu Bapak Ibu saya kira ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita ada berapa kali lagi pertemuan nih Pak, Bu? Minggu depan sudah jadwal ujian, Prof, kalau tidak salah, Prof. Tanggal 10. Oh, tanggal 10 ya, berarti ujian ya, berarti sekarang minggu terakhir gitu ya. Iya, Baik, Prof. Oke, satu lagi deh, satu slide lagi ya, ini diselesaikan lah gitu ya. Ya, jadi setelah teknik sampling, selanjutnya teknik pengumpulan data. Ya, saya kira saya tidak perlu menjelaskan secara detail lah kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah teknik sampling ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada 3 macam ya, kalau kita tiga bentuk lah kan gitu ya. Ada observasi atau pengamatan ya secara langsung, direct observation kan gitu ya, menggunakan panca indera lah Bapak Ibu kan gitu ya. Melihat, mendengar, memperhatikan, mengamati lah kan gitu. Nah, itu bentuk observasi. Nah, tentu observasi kan tidak cukup hanya mengamati, butuh kedalaman. Nah, kedalaman bisa kita lakukan dengan cara wawancara. Wawancara itu ada pendekatan yang wawancara biasa, ada wawancara yang lebih mendalam. Nah, tentu wawancara yang semakin mendalam akan mendapatkan informasi yang akan lebih akurat. Nah, dalam wawancara tentu ada protokol yang harus digunakan ya, protokol wawancara kan gitu ya, harus disiapkan instrumen wawancaranya kan gitu. Nah, itu tentu pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Nah, bisa juga
teknik pengumpulan data umpamanya untuk penelitian yang berbasis kuantitatif ya biasanya menggunakan kuesioner atau angket. Nah, angket tadi sudah dijelaskan di dalam metodologi apa itu tadi operasionalisasi variabel. Nah, kuesioner tentu harus siapkan, itu kita sebut dengan teknik pengumpulan data. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengumpulan data dasarkan pada teknik observasi wawancara kuesioner ya. Kalau Bapak Ibu observasi di kedokteran mungkin definisinya mungkin lebih detail kan gitu ya, observasi diagnosa kan gitu ya. Nah kemudian berikutnya di bab 3 masih ini di bab 3 rancangan analisis data. Nah, jadi untuk menjawab rumusan masalah itu Bapak Ibu butuh namanya analisis data. Analisis data tergantung dari rumusan pertanyaan. Rumusan pertanyaan itu tentu butuh metode analisis. Ya umpamanya rumusannya bersifat deskriptif, ya harus dijawab dengan analisis deskriptif. Ya analisis deskriptif itu ya ditentukan menggunakan apa, dijawab apa, diolah kan itu ya dengan analisis data yang statistik deskriptif. Kalau analisisnya Bapak Ibu umpamanya rumusan masalah yang bersifat komparatif, ya cari statistik komparatif yang menguji beda, uji kesamaan, perbedaan. Nah kalau analisis datanya terkait dengan asosiatif tadi, menguji pengaruh, hubungan, ya peran dan sebagainya, gunakan analisis statistik asosiatif. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, tentu diakhiri dengan rancangan pengujian hipotesis. Karena hipotesis yang tadi digambarkan itu dalam hipotesis penelitian harus diuji ya. Ada uji hipotesis statistik. Nah, ini uji hipotesis statistik kalau ada statistik. Nah, ini rancangan analisis data itu mengakhiri bab 3 sebenarnya. Mengakhiri bab 3. Bab 4-nya isinya cuma seperti ini, analisis dan pembahasan. Ya, analisis pembahasan. Nah, pembahasan itu ada dua ya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian biasanya isinya gambaran umum lokus penelitian. Jadi Bapak Ibu menggambarkan kira-kira kegiatan penelitiannya di mana, lokusnya di mana, dijelaskan. Nah, kemudian dari bab 4 itu Bapak Ibu kemudian cari jawaban rumusan masalah dasarkan pada pengumpulan data, itu kita sebut dengan analisis ya. Jadi hasil analisis deskriptif hasil penelitian. Nah, jadi sebelum ke komparatif atau verifikatif, Bapak Ibu harus dijawab dulu secara deskriptif. Ya tadi kualitas pelayanan itu seperti apa, ya tanggapan respondennya seperti apa dan seterusnya. Kemudian berikutnya analisis verifikatif. Nah, analisis verifikatif itu menguji hipotesis tadi, ya rancangan pengujian hipotesis dibuktikan apa jawabannya didasarkan pada pendekatan teknik analisis yang digunakan. Nah, diakhiri dengan pembahasan. Nah, pembahasan itu bicara tentang elaborasi dari kerangka berpikir dan hasil penelitian, ya dielaborasi. Kerangka berpikir untuk menghasilkan justifikasi teori, pengolahan data yang didasarkan pada data menghasilkan temuan empirikal. Nah, temuan empirikal itu dielaborasi dengan justifikasi teori, ya kita sebut dengan pembahasan. Nah, tentu pembahasan itu harusnya lebih banyak kontribusi dari peneliti gitu ya dibanding dengan Bapak Ibu mengutip ya. Jadi argumentasi dari hasil wawancara, observasi, kemudian tadi kuesioner kan gitu ya, dianalisis. Nah, itu bisa menghasilkan pembahasan ya. Pembahasan tentu bagian dari menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Ya, hasil pembahasan itu akan ditemukan
temuan-temuan, ya temuan-temuan bisa refinement implementation, bisa refinement teori kan gitu ya. Tapi tentu Bapak Ibu kan penelitiannya lebih kepada apply research. Mungkin ada temuan-temuan atau rekomendasi atau kesimpulan yang bersifat implementasi. Nah, ini kita sebut dengan pembahasan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya berikan ya. Karena saya yakin kan Bapak Ibu sudah pernah ya buat, meskipun mungkin agak berbeda, tetapi secara metodologi ya emang butuh Bapak Ibu mengeksplorasi tesis kan supaya perjalanan pemahaman metodologi itu bisa berjalan ya ketika Bapak Ibu secara sistematika penulisan kan gitu sudah memahami. Nah, nanti juga pasti ketemu lah kan gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Punten, Prof, izin bertanya, Prof. Boleh. Prof, izin bertanya, tadi ada yang rumus sampel dan yang tadi, Prof. Sebenarnya untuk rumus sampel tadi apakah memang sama untuk semua penelitian, Prof? Atau memang kalau kemarin kalau saya sebelumnya biasanya ada tergantung variabel, Prof. Misalnya variabel continue ataupun variabel nominal punya masing-masing jumlah sampelnya sendiri, Prof. Apakah disamaratakan atau yang penting ada literaturnya boleh dipakai itu, Prof? Terima kasih. Oke, secara prinsip teknik sampling itu kalau sampel size-nya kan gitu ya. Sampel size-nya mah banyak rumusnya kan gitu ya. Kan ada rumus yang umpamanya Bapak Ibu mengetahui jumlah populasinya. Nah, itu bisa digunakan rumus yang Slovin. Tapi ada juga yang jumlah populasinya nggak diketahui kan gitu. Nah, cuman Bapak Ibu menentukan standar deviasi kan gitu ya, probabilitasnya. Nah, itu ada rumusnya lagi. Nah, jadi kalau Ibu tahu jumlah populasinya gunakan Slovin kan gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang didasarkan pada penelitian sebelumnya, umpamanya dasarkan pada teknik statistik. Ya, umpamanya kalau jumlah variabelnya 5 kan gitu ya, umpamanya dikali sekian jumlah sampel kan gitu, itu bisa juga. Nah, tapi argumentasinya harus kuat kan gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi ada beberapa teknik yang pasti harus ada dasarnya kan gitu ya, harus ada dasarnya. Yang pasti dasarnya pertama itu harus populasi yang ditentukan gitu, populasinya harus ada. Nah, kalau populasinya nggak jelas kan, nah, Ibu Bapak bisa pokoknya gini, ya sebenarnya kalau ukuran sampel itu ada sampel minimal ya, itu kalau rumus statistik sampling itu unik ya Bapak Ibu ya, unik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuktikan kalau menggunakan rumus tadi umpamanya berapapun populasinya kan gitu ya, nilainya itu kalau udah sampai pada titik tertentu dia jumlah n kecilnya itu jumlah sampelnya akan tetap sama gitu dengan standar deviasi atau tingkat kepercayaan 95% atau errornya 5%. Nah, umpamanya kita punya populasi 10.000 kan gitu dengan tingkat kepercayaan 95%, nilainya itu akan tetap sama berapapun jumlahnya karena itu menggambarkan sampel minimalnya. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen keakuratan ya berarti kan tingkat kepercayaannya harus tinggi, umpamanya 99%. Nah, tentu jumlahnya akan lebih besar. Nah, jadi teknik yang mana ya silakan sepanjang ada dasarnya ya, bisa diberikan argumentasi sama penguji kan gitu ya, atau sama peneliti yang lain. Jadi kan scientific research itu harus ada argumentasinya dan bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu Bu Rani. Nah, ada yang lain?
Oke, kalau tidak ada lagi saya kira kita cukupkan ya. Kalau minggu depan tinggal ujian berarti tinggal ujian ya. Baik, silakan di open cam kalau tidak ada lagi pertanyaan. Ini pertemuan terakhir ya. Ya, baik 1, 2, 3. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Prof. Semoga